meninggalnya siapa? Khadijah, ya, kemudian Abu Thalib, ya, dan ya ini mungkin hikmah juga semua Allah. Dan Rasulullah Isra Mi'raj, tidak lama kemudian Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Dan di sini kita lihat bagaimana uniknya kan gini ya. Di Madinah itu ada dua suku yang besar kan, Aus dan Khazraj. Dan kemudian mereka meluk Islam. Ya, mereka tidak mau keduluan orang Yahudi, padahal mereka dengar cerita tentang Nabi yang terakhir itu justru dari kaum Yahudi. Tetapi Yahudi malah ingkar. Ya, jadi akhirnya mereka masuk Islam. Kalau ringkas cerita yang kita tahu, dan Rasulullah pelan-pelan hijrah dengan kaum muslimin terus menerus, dan disitulah berat sekali. Ya, jarak 600 kilo ditempuh dengan jalan kaki, harus melalui jalan-jalan yang tidak biasa. Itu pun taruhannya nyawa. Ya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan istri, ya, meninggalkan harta, itu tidak mudah, berat sekali. Makanya hijrah ini, Sayyidina Umar bin Khattab memilih momentum hijrah ini untuk penetapan 1 Hijriah, awal dari kalender kaum muslimin. Memang peristiwa ini luar biasa. Secara massal kaum muslimin berpindah. Dan kita tahu kemudian setelah berpindah pun masalahnya bukan ringan. Ya, komunitas yang baru tumbuh di Madinah ini itu kemudian dihancurkan, diusahakan terus untuk diserang, dan kita tahu kemudian selamat. Nah ini sekalian, apa sebetulnya yang kaitan dengan kebangkitan umat? Biasanya ada orang yang keliru. Ya. Saya pun selama ini ada kekeliruan. Kalau kita ditanya kapan sih puncak peradaban Islam, sering orang jawab, Islam itu tinggi pada masa Abbasiyah, pada masa ilmuwan-ilmuwan Andalusia luar biasa. Memang kita akui ketinggian peradaban Islam di zaman Abbasiyah, ya, di zaman Umayyah, bahkan juga di zaman di Andalusia, ya. Sampai orang-orang Eropa pun terkena demam Mozarabik. Jadi waktu itu orang Islam itu mencapai puncak kejayaan ilmu pengetahuannya, secara ekonomi, secara politik sangat tinggi. Dan kalau umat Islam kemudian bangsa yang tinggi begini, itu diikuti oleh yang lain. Ya. Ada kata-kata Ibnu Khaldun yang mengatakan al-maghlub mulaqun abadan bil iqtida bil ghalib. Biasanya pihak yang kalah itu cenderung meniru yang menang. Ya, dulu waktu Islam itu menang misalnya, itu banyak orang terkena demam, termasuk sampai berpakaian. Coba lihat, kenapa Pangeran Diponegoro itu sampai sekarang patungnya berjubah. Diponegoro itu putra mahkota Raja Mataram, Raja Hamengkubuwono III. Dan Diponegoro bersorban, karena pada waktu itu orang melihat orang bersorban itu tinggi. Wah, waktu itu Islam itu tinggi, paling canggih, ilmunya paling tinggi di dunia umat Islam. Jadi kalau ketemu orang Muslim itu hebat. Para wali songo yang datang ke sini itu orang-orang hebat, sampai diambil menantu oleh raja. Sunan Ampel di Surabaya, yang pesantren itu diambil menantu oleh Raden Aryo Dipo, itu raja muda Majapahit. Jadi wali songo itu bukan orang sembarangan, itu menantu raja. Ya, karena raja bukan Muslim, bayangkan. Anak raja pun sekolah di sekolahnya Sunan Ampel. Berarti banyak pejabat Majapahit yang lain sekolah Sunan Ampel. Jadi ini kualitas yang luar biasa kalau kita lihat. Makanya kenapa waktu itu orang-orang ini kok hebat banget datang ke sini. Sehingga ada buku yang ditulis oleh Van Koningsveld. Itu dia meneliti tentang seluruh guru-gurunya. Ternyata saya baca buku itu, seluruh guru-gurunya itu suka pakai jubah. Dia kalau keliling kemana-mana pakai jubah. Seluruh guru-guru itu. Ada surat-surat kepada seluruh guru yang masih disimpan di Leiden oleh Van Koningsveld, itu dibacakan. Ternyata ada masyarakat di sini yang memanggil seluruh guru-gurunya itu Syekhul Islam di tanah Jawa. Karena dia pakai jubah gitu kan. Kemudian ada yang disebut juga Mufti Batavia. Seluruh guru. Nah ini ketinggian
ketinggian ini, ketinggian Islam pada waktu itu biasa, yang tinggi gitu, ngetren, tidak diikuti, orang Eropa juga begitu, seneng, ya, pengaruh arsitektur, pengaruh ilmu-ilmu lain itu ke Eropa kuat, termasuk cara berpakaian, nama-nama orang Islam. Setelah orang Barat kemudian menang kayak sekarang ini, ya biasalah, kemudian dunia juga ikut-ikutan gitu kan, cenderung ikuti Barat, makanya bangga kalau ya, bahasa yang keren sekarang bukan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu digratiskan aja belum tentu orang mau, tapi belajar bahasa Inggris bayar, mau karena keren. Kenapa orang makan McD, KFC rasa nggak beda-beda amat dengan Botium atau apa gitu kan, nggak beda-beda amat. Ya, tapi itu style, lifestyle, ya, bagian dari gaya hidup, ya kan, itu kebanggaan. Beda gitu, wah ayam McD ya, dengan combro lain. Ya. Kalau di Jawa ada jemblem, ya. Jemblem tahu? Jemblem udah nggak populer ya, jemblem itu makanan dari singkong yang dalamnya itu ada gula merah, itu jemblem. Kalau apa? Misro ya? Misro ya? Ya enaknya jemblem. Jemblem. Itu lifestyle, jadi gaya hidup seperti ini itu peradaban gitu ya. Nanti kalau Baratnya hancur loh, nggak ada lagi orang mutu kan, nggak keren. Ya, itulah sekarang ini nggak keren. Apa aja yang dari Barat datang, wah itu ya trend model gitu ya kan. Sekarang kenapa orang banyak pakai celana pendek, pakai celana macamnya, perempuan anaknya? Ya karena itu dianggap wah itu bagian dari kehidupan modern. Nah, ini terjadi. Nah, apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW? Sering yang tadi dikatakan orang keliru persepsikan itu. Padahal Rasulullah sendiri sudah bersabda, khairul qurun qarni, tsumma yalunahu. Ada redaksi lain yang menyebutkan khairun nas qarni, tsumma yalunahu. Manusia terbaik itu ada di zamanku, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu dan setelah itu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Jadi puncak keagungan peradaban Islam itu terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman sahabat. Jadi kalau ditanya kapan puncak peradaban Islam terjadi, di zaman Nabi. Kenapa terjadi di zaman itu? Peradaban Islam ini membangun manusia-manusia mulia, manusia-manusia umum. Yang dibangun oleh Islam, ya, yang diutamakan oleh Islam itu bangun manusia yang luar biasa. Kita sungguh sulit ya, memahami kalau dengan kacamata biasa bagaimana seorang seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, seorang yang lemah lembut, ya, seorang yang sering menangis dalam sholatnya. Kadang-kala waktu baca Al-Quran beliau tidak kuat lagi berdiri. Tapi pada saat yang sama beliau bersikap begitu tegas terhadap nabi palsu. Yang Umar bin Khattab saja waktu itu mencegah semua. Abu Bakar tidak, ya, perangi mereka. Sampai Sayyidina Umar aja dikatakan penakut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar dibilang penakut. Setan aja katanya takut sama Sayyidina Umar. Jadi apa? Karena Sayyidina Umar bukan takut, beliau mempertimbangkan sebagai penasihat, mempertimbangkan nanti saja memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Bagaimana kita memahami Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang begitu kuat, yang begitu perkasa, ya, begitu cerdas, tapi juga sekaligus begitu lembut hatinya. Bagaimana kita bisa memahami manusia yang seperti sifat-sifat utama itu berkumpul dalam satu pribadi? Sayyidina Umar bin Khattab ini Masya Allah ya, pemimpin yang begitu kuat, begitu tegas. Tapi kalau melihat rakyatnya ada yang gak makan, nangis. Beliau angkat sendiri bahan makanan itu untuk diserahkan kepada rakyatnya. Beliau bahkan berpesan sebelum meninggal tuh, orang-orang zimmi, orang-orang kafir zimmi jangan dibebani pajak yang tinggi, jangan zolimi mereka.
Itu wasiat Rasulullah SAW. Siapa yang menyakiti orang zimmi sama dengan menyakiti aku. Kita